Kertas terakhir. Ada lagi. Kertas, kenapa Allah membolehkan poligami? Kenapa hikmah? Kertas terakhir. Ada lagi. Kertas, kenapa Allah membolehkan poligami? Kenapa hikmah? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah nisa. Itu syarat yang pertama. Yang dinikahi itu nisa. Makanya laki-laki menikahi perempuan. Karena Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Setelah kau pilih nisa, syaratnya bagaimana? Min thayyibat fankihu ma taba, yang baik. Kalau laki-laki thayyib. Thayyib itu artinya baik. Sekarang thayyib sudah berubah, enggak pulang-pulang. Fankihu ma taba, nikahilah perempuan yang baik, minan nisa, perempuan yang baik. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau khawatir tak sanggup adil, fawahidah, satu saja cukup. Ada seorang janda, dia punya anak, maka anak yatimnya ini perlu dijaga orang. Maka daripada dijaga orang lain, saya ajalah menjaganya. Nah, itu alasan pertama, karena untuk menjaga anak yatim. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ada mungkin laki-laki yang dia 300 tenaga kuda. Tak bisa dia kalau tak poligami, tak cukup satu. Kalau sampai satu tuh mati bu tuh. Nah, tuh. Jadi perempuan tidak boleh mengatakan lebih baik lakiku berzina. Oh enggak, maka dia harus berlapang dada menerima 300 tenaga kuda. Yang ketiga, untuk menghibur. Nabi Muhammad itu 25 tahun monogami, istrinya cuma satu, Khadijah saja. Jadi jangan katakan dia penyakit seksual, dituduhkan orang sekuler, liberal, kafir, munafik. Nabi Muhammad itu 25 tahun dalam keadaan lajang, tidak pernah berzina. Mereka menggelar dia Al-Amin. 25 tahun dalam keadaan istri satu, Khadijah. Setelah 50 tahun barulah dia menikahi beberapa perempuan dengan alasan karena suaminya mati perang. Kalau dia dalam keadaan terluka, dengan alasan karena untuk mendekatkan hubungan dakwah kesukuan. Kalau dinikahi anaknya, maka suku itu akan menjadi tunduk, dengan alasan banyak. Nah, itu jadi bukan hawa nafsu, karena 50 tahun dia mampu mengontrol hawa nafsunya. Di akhir hayatnya, ini adalah ujian bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpelnya, kalau kita naik pesawat, kata pramugari, ada pintu normal sebelah kanan. Ladies and gentlemen, all of our passenger, seluruh penumpang, sebelah kanan pintu naik dan turun. Tapi bila terjadi pesawat meledak, atau masuk jurang, atau meletup, ini emergency door, ini boleh dibuka. Nah, jadi kalau mau buka itu, bukalah. Ustadz, kita merindukan situasi seperti sekarang. Jamaah membludak sampai ke jalan, semua khusyuk menyimak. Bagaimana supaya situasi seperti ini bisa terus terpelihara di hati umat? Sering-sering buat pengajian. Yang datang kemari ini bukan adik kelas saya, kakak-kakak kelas senior-senior saya. Dr. Yusuf Siddiq. Saya sampai ke Mesir, Dr. Yusuf Siddiq S3 di Universitas Muhammad V Rabat. Saya S2, beliau sudah hampir doktor. Senior saya, dosen di Libya, universitas punya Saudi Arabia, cabangnya di Jakarta, cabang Imam Muhammad bin Saud. Mengajar di sini. Senior saya, Ustadz Ali Junifar. Ali Junifar itu senior saya. Saya sampai ke Mesir, Maroko S2, beliau S3, tafsir, dosen. Itu mengajar di sini. Hadir, siapapun ustadznya, datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit, Allah mengampuni insyaallah. Tapi jamaah tak ada yang, kadang saya baru ceramah 15 menit, jamaah udah melihat lantai. Tapi di Masjid Al-Qalam, Masya Allah, luar biasa. Oleh sebab itu maka anak bapak ibu wakafkan satu orang. Ini pentingnya.
Wakaf semen sudah, wakaf anak belum. Saya ini termasuk anak wakaf. Ustadz memangnya berapa orang? Saya anak pertama, adik saya 1. Kami 2 cuman, laki-laki dua-duanya. Tapi cucu datuk mbah saya lebih 40 orang. Lalu sebelum meninggal dia berkata, di antara cucuku yang banyak ini, yang 1 nih harus sekolah agama. Jangan masukkan dia sekolah Belanda. Mbah saya nggak tahu sekolah umum, dia tahu sekolah Belanda. Yang ini harus sekolah agama. Maka saya tak pernah sekolah umum. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ke Mesir. Yang ini jangan sekolah umum. Kalau umurku panjang, aku yang akan membiayai dia kemanapun sekolah. Tapi kalau aku mati, ini aku tinggalkan kebun kelapa 2 hektar untuk biaya sekolah dia. Ketika mbah saya meninggal, pokok kelapa itu pun mati. Lalu gimana Ustadz bisa kuliah ke Maroko? Disitulah baru saya paham rahasia sodakoh. Ternyata Allah balas niat baik mbah saya. Dapat saya beasiswa Al-Azhar 4 tahun gratis. Dapat saya beasiswa Maroko 2 tahun sampai pulang. Jadi kita wakafkan tanah kita, ruko kita untuk pendidikan anak-anak cucu kita ke depan. Ini namanya wakaf keluarga. Dan kita wakafkan salah satu dari anak cucu kita yang ini harus sekolah agama. Itu kalau tidak semua akan hilang sia-sia. Allahu Akbar. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Minta ampun kepada Allah, beristighfar, membaca Al-Fatihah, lalu kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam akidah agama anak-anak kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami beribadah dengan baik ya Allah. Wa ziyadatan fil ilm. Tambahkan ilmu kami supaya benar ibadah kami, jauh daripada bid'ah ya Allah. Wa barakatan fir rizq. Berikan berkah rezeki kami supaya bisa kami membangun masjid, berinfak, berzakat, bersedekah ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Beri kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut. Curahkan rahmat ketika kami menghadapi mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamat dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan ketika amal kami dihisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.